my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful,
I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Dengan memberikan hukum-Nya kepada kita, Allah memungkinkan kita mengetahui bahwa kita orang berdosa di hadapan-Nya, karena kita tidak bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita kemudian memiliki dua kebutuhan yang berbeda. Kita ingin hidup sesuai dengan hukum Taurat, tetapi pada saat yang sama, kita sangat ingin mencari keselamatan atas dosa kita. Tetapi karena tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, mereka yang akan dibebaskan dari dosa-dosanya harus menemukan penebusan dari iman mereka kepada kebenaran Allah ini, bukan hukum Taurat. Kita tahu bahwa pembebasan ini tidak berasal dari mentaati hukum Allah, tetapi dengan percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Allah. Di dalam kebenaran Allah yang sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Apa kemudian kebenaran Allah dan keselamatannya itu? Inilah Injil air dan Roh yang dibicarakan baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Injil air dan Roh muncul di dalam Perjanjian Lama sebagai keselamatan oleh iman kepada sistem korban, dan di dalam Perjanjian Baru sebagai iman kepada baptisan Yesus dan salibnya. Roma 3 ayat 21-22 mengatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran Allah? Kita bisa menerima kebenaran Allah dengan mengenal melalui firman Allah yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita, dan dengan diselamatkan dari segala dosa melalui iman kita kepadanya. Dengan kata lain, kita menerima kebenaran Allah dengan percaya kepada firman-Nya yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi di dalam Perjanjian Lama. Bahwa kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi menyaksikan firman Allah juga ditunjukkan di dalam pasal-pasal pertama dari surat Ibrani dan Roma. Bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita adalah keselamatan yang dijanjikan bagi kita oleh Allah. Janji untuk menyelamatkan orang berdosa ini yang berada di bawah hukum Taurat dan terikat kepada kebinasaan sudah dibuat ribuan tahun lalu oleh Allah. Ia sudah berulang kali menekankan kembali janji ini dan menunjukkan betapa Ia berkehendak untuk menepatinya melalui banyak hamba-hambanya yang datang sebelum kita. Mari kita lihat satu bagian sebagai contoh. Imamat 16 ayat 21 mengatakan,
Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Bagian dari Roma 3 ayat 21, bahwa kebenaran Allah disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, berarti bahwa keselamatan yang sempurna dari Yesus dinyatakan di dalam korban perjanjian lama di kemah suci dan melalui nabi-nabi seperti Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, dan Daniel. Dengan kata lain, Allah sudah menyatakan melalui firman perjanjian lama bahwa Ia mau menepati janji keselamatannya, bahwa Ia akan melakukannya dengan mengutus Yesus Kristus, membuatnya menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya, mati di kayu salib menggantikan kita, dan dengan itu membayar upah dari segala dosa kita dengan tubuhnya, semuanya untuk pembebasan kita dari dosa melalui kebenaran Allah. Keselamatan kita dengan demikian bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman kita kepada kebenaran Allah, Yesus Kristus sendiri, seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Allah mengatakan bahwa kita diselamatkan dari dosa kita dengan percaya kepada kebenaran Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Iman kita timbul karena mendengar firman Allah ini, firman Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa tahu dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Kita tahu dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita dengan mendengar firman Allah yang dikatakan kepada hamba-hambanya, bahwa Ia sudah berjanji untuk menyelamatkan kita sesuai dengan rencananya, dan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita sesuai dengan janji dan rencana ini. Seperti yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Allah sudah menetapkan 70 minggu bagi bangsa kita. Kita teruskan dengan bagian di atas dari kitab Daniel. Yang dijelaskan bagian di atas adalah kejatuhan bangsa Israel oleh Babel. Ketika Allah memutuskan bahwa bangsa Israel, karena penyembahan berhala, akan dibawa ke Babel sebagai tawanan dan hidup di sana selama 70 tahun sebagai budak. Seperti yang diputuskan Allah, Israel diserang dan dikalahkan oleh Babel, dan tidak bisa bertahan dari serangan itu, dan dikalahkan oleh para penyerang itu, yang kemudian membawa banyak orang Israel sebagai tawanan dan menjadikan mereka sebagai budak. Di antara para tawanan itu ada orang-orang yang berhikmat, seperti Daniel, yang dijadikan oleh Raja Babel sebagai penasehatnya. Jadi Allah menghukum bangsa Israel dengan cara ini karena dosa-dosa mereka,
Tetapi karena Ia penuh belas kasihan, Ia tidak murka selamanya, tetapi justru merencanakan untuk membebaskan mereka setelah 70 tahun. Ketika Daniel bertobat di hadapan Allah bagi bangsanya, berdoa meminta belas kasihan dan kelepasan, Allah mengutus malaikat yang mengatakan ayat di atas, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Bagian ini adalah janji Allah kepada Daniel bahwa Ia akan mengampuni segala dosa umatnya setelah 70 tahun ketika semua pelanggaran mereka berakhir. Juga dinyatakan kepada kita mengenai janji pelepasan Allah melalui Yesus Kristus. Karena bangsa Israel melakukan banyak dosa, Allah harus menghukum mereka, dan sebagai harga dari 70 tahun perbudakan, Allah mengampuni segala dosa masa lalu mereka. Ketika pelanggaran ditebus dan dosa diakhiri, segala dosa bangsa Israel tidak ada lagi. Ketika pendamaian untuk kesalahan dibuat, kebenaran kekal tersedia, lalu visi dan nubuat dimeteraikan. Semua firman Allah kepada Daniel akan digenapi. Melalui 70 tahun perbudakan, yang semuanya harus ditanggung, dan di tahun ke-70, bangsa Israel akan kembali ke tanah mereka. Inilah yang dikatakan Allah kepada Daniel melalui malaikatnya. Janji ini Saudade